Kisah ini bermula dari sebuah tempat bernama Desa Geladak Wangi. Desa ini terletak jauh di pelukan kaki pegunungan yang hampir sepanjang tahun selalu diselimuti kabut tebal. Di Desa Geladak Wangi, waktu seolah berjalan lebih lambat. Aroma tanah dan wangi bunga sedap malam seringkali memenuhi udara saat senja tiba. Di balik keasrian alamnya, desa ini menyimpan banyak rahasia yang hanya dipahami oleh mereka yang sudah lama menetap di sana. Di tengah masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat, ada satu sosok perempuan paruh baya yang keberadaannya dianggap sebagai tiang pelindung desa. Hampir semua warga, dari yang muda hingga yang tua, menaruh hormat yang luar biasa kepadanya. Perempuan itu adalah Bu Santi atau Mbah Santi. Bagi warga Geladak Wangi, Bu Santi bukan sekedar ibu rumah tangga biasa. Beliau adalah seorang dukun beranak yang sudah puluhan tahun mendedikasikan hidupnya untuk membantu proses kelahiran di desa itu. Tangannya yang terlihat mulai keriput namun tetap kokoh telah menyambut tangis pertama ribuan bayi di desa itu. Ia adalah saksi bisu dari setiap napas pertama yang berhembus di Geladak Wangi. Bu Santi dikenal memiliki pembawaan yang tenang. Bicaranya lembut namun penuh wibawa, dan tatapan matanya seolah bisa membaca apa yang tersembunyi di balik hati seseorang. Warga percaya bahwa bayi yang lahir melalui perantara tangannya akan tumbuh menjadi anak yang tangguh. Karena Bu Santi tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan doa-doa perlindungan yang ia pelajari secara turun-temurun. Bu Santi memilih untuk tinggal sedikit menjauh dari keramaian pasar desa. Ia menempati sebuah rumah panggung kayu tua, peninggalan ibunya yang terletak tepat di bibir hutan jati yang lebat. Rumah itu tampak kokoh meski kayu-kayunya sudah menghitam dimakan usia. Di sana, ia menjalani hidup dengan sederhana dan sunyi, menyatu dengan irama alam yang kadang sulit dimengerti oleh awam. Suatu malam, ketika kabut turun lebih pekat dari biasanya, Bu Santi sedang duduk di teras rumahnya sambil menumbuk ramuan jamu. Tiba-tiba, angin dingin yang tidak wajar berhembus, membuat api di lampu minyaknya bergoyang lebat. Bu Santi tidak terkejut. Ia justru berhenti menumbuk dan meletakkan lumping kayunya dengan perlahan. Di sudut teras yang gelap, ia melihat sekelebat bayangan hitam yang tingginya melebihi pintu rumah. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, namun auranya sangat dingin. Bukannya lari ketakutan, Bu Santi justru tersenyum tipis dan bergumam pelan, seolah sedang berbicara dengan kawan lama. "Kau datang lagi," bisiknya tenang. "Jangan berdiri di situ. Kau menutupi jalan bagi mereka yang ingin meminta pertolongan padaku. Jika kau hanya ingin berteduh dari hujan yang akan turun, duduklah di bawah pohon jati besar itu. Jangan ganggu bayi-bayi yang baru lahir di desa ini," kata Bu Santi. Seketika bayangan itu perlahan memudar, menyatu dengan kegelapan hutan jati, diiringi suara desas-desus angin yang terdengar seperti ucapan pamit. Bagi Bu Santi, batasan antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata hanyalah sehelai kain tipis. Ia mengerti bahwa di desa seperti Geladak Wangi,
Manusia tidak hidup sendirian, dan ia adalah sosok yang bertugas menjaga keseimbangan di antara keduanya. Malam itu, hujan turun tidak seperti biasanya. Langit di atas desa Geladak Wangi seolah tumpah, menyiram bumi dengan air yang dinginnya menusuk tulang. Suara guntur sesekali menggelegar di kejauhan, menyambar di balik puncak pegunungan berkabut. Di dalam rumah kayu tuanya, Bu Santi sedang merapikan beberapa kain jari di atas balai-balai. Jam dinding kayu kuno miliknya baru saja berdetak pelan, menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba, di tengah deru hujan yang memekakkan telinga, terdengar sebuah suara yang berbeda. Ketukan itu tidak terburu-buru. Suaranya berat dan lambat. Namun entah bagaimana, bunyinya terdengar sangat jelas, melampaui suara badai di luar. Bu Santi berhenti. Instingnya yang sudah terasah puluhan tahun sebagai penjaga gerbang kehidupan mendadak siaga. Ia berjalan perlahan menuju pintu depan, membawa lampu minyak yang apinya menari-nari ditiup angin yang merelip masuk melalui celah lantai kayu. Saat pintu dibuka, hawa dingin yang luar biasa langsung menerjang masuk. Di sana, di bawah kucuran air hujan yang deras, berdiri seorang perempuan muda. Ia mengenakan kemben batik yang sudah luntur warnanya. Tubuhnya tinggi ramping, dan pakaiannya basah kuyup hingga melekat pada kulitnya yang pucat pasi. Rambutnya yang hitam panjang terurai kusut menutupi sebagian wajahnya. "Tolong saya, Bu," bisik perempuan itu. Suaranya halus, hampir tenggelam oleh suara hujan, namun penuh dengan nada ketakutan yang dalam. Bu Santi memperhatikan wajah perempuan itu. Matanya besar dan kelam, dikelilingi lingkaran hitam, seolah ia tidak pernah tidur selama berhari-hari. Kulitnya tampak tidak wajar, putih pucat seperti kertas yang terlalu lama terendam air. "Dok, siapa kamu? Malam-malam begini menembus badai dalam keadaan hamil besar?" tanya Bu Santi dengan nada cemas sekaligus heran. Ia segera menarik tangan perempuan itu agar masuk ke dalam. "Ayo cepat masuk, nanti kau dan bayimu bisa menggigil kedinginan." Perempuan itu melangkah masuk dengan kaku. "Nama saya Surti, Bu. Saya sudah tidak tahan. Rasanya bayinya ingin segera melihat dunia. Aduh." Bu Santi tidak banyak bertanya lagi, meski hatinya merasa ada sesuatu yang janggal. Seperti bagaimana Surti bisa sampai ke rumahnya yang terpencil di tengah badai tanpa membawa lampu atau alas kaki. Tapi tugasnya sebagai dukun beranak adalah yang utama. Ia menuntun Surti menuju kamar persalinan yang berada di bagian belakang rumah. Di dalam kamar yang hanya diterangi 2 buah lampu minyak, persalinan itu dimulai. Namun, ada yang aneh. Biasanya, sebuah persalinan akan dipenuhi dengan rintihan kesakitan, napas yang memburu, atau teriakan semangat dari sang ibu. Namun kali ini, ruangan itu sunyi senyap. Surti hanya berbaring diam. Matanya menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Tak ada keringat yang menetes dari dahinya,
Meski proses ini seharusnya sangat melelahkan, Bu Santi mulai merasa tengkuknya meremang saat ia menyiapkan air hangat dan kain bersih. Ia menyadari bahwa tangan Surti sangat dingin, sedingin es yang baru diambil dari puncak gunung. "Tarik napas, Dok. Sebentar lagi," kata Bu Santi mencoba memecah kesunyian yang mencekam. Tepat saat jam dinding berdentang 12 kali menandakan tengah malam, suasana di kamar itu mendadak berubah. Udara terasa menjadi sangat berat, seolah oksigen di dalam ruangan itu tersedot keluar. Lampu minyak yang tadinya menyala tenang tiba-tiba bergoyang hebat dan meredup. Padahal semua jendela tertutup rapat. Bau wangi bunga kamboja yang menusuk hidung mendadak memenuhi ruangan, mengalahkan aroma minyak kayu putih yang biasa digunakan Bu Santi. Tanpa satu pun jeritan kesakitan, bayi itu lahir. Namun, tidak ada suara tangis bayi yang pecah membelah malam. Keadaan tetap sunyi. Bu Santi mengangkat bayi tersebut dengan tangan gemetar. Bayi itu tidak menangis, tidak bergerak, namun ia hidup. Bayi itu perlahan membuka matanya. Mata yang besar, hitam legam tanpa ada bagian putih sedikit pun. Mata itu menatap langsung ke arah Bu Santi dengan sorot yang terasa sangat tua. Bu Santi menyerahkan bayi itu ke pelukan Surti. Di saat itulah Surti menoleh ke arah Bu Santi. Ia tersenyum lebar. Namun senyuman itu membuat darah Bu Santi seolah berhenti mengalir. Gigi Surti tampak sangat putih, namun deretannya tidak seperti manusia biasa. Giginya terlihat kecil-kecil namun runcing di setiap ujungnya, seperti deretan gigi pemangsa. "Terima kasih, Bu," kata Surti pelan. Suaranya kini tidak lagi terdengar seperti perempuan muda. Ada nada serak dan berat, sebuah nada yang seolah merayap dari dalam tanah yang sudah lama tertimbun. "Ibu sudah menjaga kami dengan baik malam ini," kata Surti. Keesokan paginya, cahaya matahari yang hangat mulai menembus celah-celah dinding kayu rumah Bu Santi. Suara burung-burung di hutan jati mulai terdengar, seolah mencoba menghapus kengerian malam sebelumnya. Bu Santi terbangun dari kursi kayu di samping pintu kamar persalinan setelah sempat tertidur karena kelelahan yang luar biasa. Ia segera bangkit dan mendorong pintu kamar untuk memeriksa keadaan Surti dan bayinya. Namun, jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat isi kamar itu. Kamar itu kosong. Dipan tempat Surti berbaring tertata rapi, seolah tidak pernah ada yang menempatinya. Bu Santi mencari jejak-jejak persalinan, darah, air ketuban, atau kain kotor. Namun ia tidak menemukan apa-apa. Lantai kamar itu bersih, kering, dan wangi bunga kamboja semalam pun sudah hilang berganti dengan aroma kayu jati yang segar. Hanya ada satu hal yang tertinggal. Di ujung dipan kayu, terdapat sehelai rambut hitam yang sangat panjang. Rambut itu melingkar dengan aneh, membentuk pola seperti seekor ular yang sedang tidur. Saat Bu Santi menyentuhnya, rambut itu terasa dingin dan kaku. Bu Santi berdiri terpaku di ambang pintu. Ia tahu benar, di desa seperti geladak wangi, garis antara dunia nyata dan dunia gaib memang seringkali kabur. Namun,
Pengalaman malam tadi adalah peringatan baginya bahwa apa yang ia bantu lahirkan malam itu bukanlah sekedar manusia, dan masa depan desa ini mungkin saja telah berubah sejak bayi bermata hitam itu menghirup udara pertamanya. Lima hari telah berlalu sejak malam persalinan yang ganjil itu. Desa Geladak Wangi seolah kembali normal. Meski bagi Bu Santi, sisa-sisa aroma bunga Kamboja malam itu masih sering tercium di sudut-sudut rumahnya. Namun, ketenangan itu pecah saat matahari baru saja mengintip di balik bukit. Embun masih menggantung tebal di pucuk-pucuk ilalang saat sebuah teriakan histeris membelah kesunyian pagi. "Tolong! Tolong! Ada mayat! Gusti Allah, tolong!" Suara itu berasal dari Pak Wandi, seorang pencari rumput yang setiap pagi buta pergi ke kebun kosong di ujung desa untuk mencari pakan ternak. Pak Wandi berlari tunggang langgang menjauhi semak-semak. Sabitnya terjatuh entah kemana, dan wajahnya pucat pasi seperti melihat iblis. Beberapa warga yang sedang bersiap ke sawah segera menghampirinya. "Ada apa, Pak Wandi? Tenang dulu, napas dulu, tenang, ada apa?" tanya salah satu warga sambil memegangi pundak Pak Wandi yang gemetaran hebat. Di sana, di bawah pohon mangga tua di kebun kosong itu, ada perempuan, wajahnya hancur, dan perutnya, oh Tuhan, perutnya masih membesar. Tunjuk Pak Wandi dengan jari yang gemetar. Warga segera berbondong-bondong menuju lokasi. Di sana, di tengah kebun kosong yang biasanya rimbun dengan ilalang hijau, pemandangan mengerikan tersaji. Sosok mayat perempuan tergeletak telentang. Benar kata Pak Wandi, wajah perempuan itu sudah tidak bisa dikenali lagi. Hancur seolah dicabik-cabik binatang buas atau membusuk dengan sangat cepat dalam semalam. Darah yang mengering menghitam di sekitar leher dan wajahnya. Anehnya, meski wajahnya hancur, perut perempuan itu masih tampak membusung besar, seolah ia tengah mengandung 9 bulan. Padahal secara logika, jika ia sudah meninggal berhari-hari, harusnya ada tanda-tanda lain yang terlihat. Saat itu, Bu Santi sedang berjalan pulang dari warung tetangga yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi. Ia membawa bungkusan kecil berisi garam dan kopi. Melihat kerumunan warga, ia mendekat. Kerumunan itu langsung menyibak, memberi jalan bagi sang dukun beranak yang paling dihormati. Permisi, biar Bu Santi lihat," bisik salah satu warga. Begitu Bu Santi berdiri di depan mayat itu, jantungnya serasa dihantam godam besar. Ia mengenakan kain batik yang sama, kain batik yang luntur warnanya, yang dipakai oleh Surti malam itu. "Ini tidak mungkin," gumam Bu Santi dalam hati. Ia ingat betul bagaimana ia membantu mengeluarkan bayi dari rahim perempuan ini 5 hari yang lalu. Lalu mengapa mayat ini masih terlihat hamil? Dan mengapa ia ada di sini dalam kondisi mengenaskan? Ada hal lain yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Di sekeliling tubuh perempuan itu, ilalang yang tadinya hijau segar mendadak berubah menjadi hitam dan layu. Seolah-olah semua kehidupan di tanah itu telah diserap habis oleh sang mayat. Bau yang tercium pun sangat mengganggu indera penciuman. Perpaduan antara bau amis darah yang menyengat dan wangi bunga melati yang sangat kuat
sebuah kombinasi yang tidak wajar bagi sebuah bangkai. Tak lama kemudian, Pak Rahmat, petugas Babin Kamtipnas Desa, yang dikenal tegas namun santun, sampai di lokasi setelah mendapat laporan warga. Ia segera memasang garis pembatas ala kadarnya, agar warga tidak merusak tempat kejadian. "Tolong bapak-bapak, ibu-ibu mundur sedikit. Jangan ada yang menyentuh apapun," seru Pak Rahmat sambil mengeluarkan buku catatan kecilnya. Ia berjongkok di samping mayat, menahan napas karena aroma yang begitu kontras di hidungnya. Perempuan, diperkirakan usia produktif, kondisi hamil tua. Pak Wandi, Anda kenal perempuan ini?" kata Pak Rahmat sambil memeriksa saku dan area sekitar mayat. Tidak Pak Rahmat, seumur hidup saya tinggal di desa ini, saya tidak pernah melihatnya. Lagi pula, siapa yang bisa mengenali wajah yang sudah seperti itu?" jawab Pak Wandi dengan suara yang masih bergetar. Pak Rahmat menghela napas panjang. Tidak ada identitas, tidak ada KTP, juga tidak ada barang bawaan. Dia seolah-olah muncul begitu saja dari dalam tanah. Aneh, kata Pak Rahmat. Warga mulai berbisik-bisik. "Apa jangan-jangan ini bukan manusia ya?" Celetuk seorang dari barisan belakang. Suasana seketika menjadi senyap. Kata-kata itu seolah menyuarakan ketakutan terpendam setiap orang yang hadir di sana. Bu Santi hanya berdiri diam, mematung di pinggir kerumunan. Ia menatap perut mayat itu dengan tajam. Ia tahu sesuatu yang tidak diketahui Pak Rahmat maupun warga lainnya. Ia tahu bahwa perempuan ini adalah Surti, tamu misterius yang ia bantu persalinannya tengah malam itu. Namun, ia memilih untuk menutup rapat mulutnya. Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada polisi bahwa ia telah membantu melahirkan bayi dari seorang perempuan yang kini ditemukan tewas dengan perut yang masih membesar? Siapa atau apa sebenarnya yang ia keluarkan dari rahim Surti malam itu? Desa Geladak Wangi yang biasanya hangat mendadak terasa dingin dan mencekam. Seolah-olah kematian perempuan misterius ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap yang akan segera menyelimuti desa mereka. 4 hari setelah penemuan mayat di kebun kosong, suasana desa Geladak Wangi masih mencekam. Warga lebih memilih mengunci pintu rapat-rapat begitu matahari terbenam. Di tengah ketidakpastian itu, sebuah motor dinas polisi menderu membelah jalanan desa yang sepi. Pak Rahmat kembali, kali ini dengan raut wajah yang lebih kusut dari biasanya. Ia pun langsung menuju ke rumahnya Bu Santi. Bu Santi sedang duduk di teras, menyesap kopi pahitnya saat Pak Rahmat turun dari motor. Bu Santi, kami sudah mendapatkan titik terang," ujar Pak Rahmat sambil menyeka keringat di dahinya. Ia duduk di kursi bambu di hadapan Bu Santi tanpa diminta. "Identitas perempuan itu sudah dipastikan. Namanya Surti, warga dusun Kali Anyar di kecamatan sebelah. Pihak keluarganya sudah mengonfirmasi," kata Pak Rahmat. Bu Santi lalu meletakkan cangkirnya perlahan. "Lalu, apa yang sebenarnya terjadi padanya, Pak Rahmat?" Pak Rahmat menghela napas panjang. Suaranya merendah. "Ini kasus pembunuhan yang keji, Bu. Menurut keterangan tetangganya di Kali Anyar, sekitar 6 hari yang lalu, malam sebelum mayatnya ditemukan, terdengar pertengkaran hebat antara Surti dan suaminya, Bagio namanya. Para tetangga mendengar teriakan Surti, tapi mereka terlalu takut untuk ikut campur karena Bagio dikenal temperamental," kata Pak Rahmat.
Pak Rahmat melanjutkan ceritanya dengan nada yang semakin berat. Nah, keesokan paginya, warga melihat Bagio pergi buru-buru menggunakan mobil bak terbuka miliknya. Di bak belakang ada sebuah karung besar yang ditutupi terpal. Awalnya warga mengira itu hanya pupuk. Tapi belakangan kami tahu itu adalah jasadnya Surti. Bu Santi terdiam. Matanya menatap lurus ke arah hutan jati. Kapan tepatnya kejadian itu, Pak? Tanya Bu Santi. Hasil otopsi dan keterangan saksi sinkron, Bu. Bu Surti diperkirakan tewas pada malam Rabu sekitar jam 8 malam akibat hantaman benda tumpul. Bagio membuang jasadnya di kebun kosong desa kita sekitar jam 2 dini hari. Jelas Pak Rahmat. Bu Santi merasakan dingin yang menjalar dari telapak kakinya hingga ke tengkuk. Ia menghitung cepat dalam kepalanya. Malam Rabu jam 8 malam. Itu adalah 3 jam sebelum Surti mengetuk pintunya. Ada yang mengganjal, Pak? Tanya Bu Santi mencoba tetap tenang. Itu masalahnya, Bu, sahut Pak Rahmat dengan nada frustasi. Secara medis, Surti sudah meninggal sejak jam 8 malam itu. Tapi ada warga di perbatasan desa yang bersumpah melihat seorang perempuan berjalan sendirian menembus hujan badai menuju arah rumah ibu pada jam 11 malam. Dan yang lebih gila lagi, bagaimana mungkin mayat yang sudah dibuang di kebun itu bisa melahirkan? Tim medis kami bingung, Bu. Perut mayat itu membesar seperti masih hamil. Padahal di dalamnya kosong, tidak ada janin. Hanya ada cairan hitam yang baunya luar biasa membusuk, kata Pak Rahmat. Bu Santi hanya terdiam, tidak membagikan apa yang ia alami malam itu kepada Pak Rahmat. Ia tahu logika polisi tidak akan pernah bisa menerima kenyataan bahwa ia telah membantu mayat yang berjalan untuk bersalin. Setelah Pak Rahmat pamit dengan perasaan bingung yang masih menggantung, Bu Santi masuk ke dalam rumahnya yang sunyi. Ia berdiri di depan cermin tua yang permukaannya sudah mulai kusam. Bukan arwah penasaran, bisiknya pada bayangannya sendiri. Kalau cuma arwah, dia tidak akan punya berat tubuh saat menyentuh tanganku. Dia tidak punya darah yang mengalir. Ini kan sepertinya nyata. Bu Santi menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Yang datang malam itu bukan sekedar jiwa Surti yang tidak tenang karena dibunuh suaminya. Ada sesuatu yang lain. Kekuatan yang jauh lebih tua, lebih kelam, dan lebih purba yang meminjam jasad Surti untuk mengantarkan sesuatu ke dunia ini. Bayi dengan mata hitam legam itu. Bayi yang tidak menangis. Bayi yang giginya sudah tumbuh runcing sejak lahir. Bayi itu, dia tidak pergi bersama ibunya, gumam Bu Santi pelan. Ia teringat kamar yang kosong dan sehelai rambut yang melingkar seperti ular. Dia masih ada di desa ini, di suatu tempat, di bawah bayang-bayang pohon jati, kata Bu Santi pelan. Kisah tentang Surti mungkin sudah berakhir di meja otopsi polisi. Tapi bagi Bu Santi dan seluruh warga Gladak Wangi, teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Karena sesuatu yang lahir di tengah malam buta itu, kini sedang tumbuh di dalam kegelapan. Singkat cerita, setelah jasad Surti dikebumikan secara layak oleh warga desanya, di desa Gladak Wangi tidak lantas menjadi tenang. Sebaliknya, desa itu seolah tenggelam dalam dimensi lain. Setiap malam, kabut putih yang tebal dan dingin turun dari puncak gunung, mengepung pemukiman hingga jarak pandang hanya tersisa beberapa meter saja. Bersamaan dengan kabut itu, bau bunga melati yang sangat menyengat menusuk hidung
Datang silih berganti dengan aroma tanah yang basah, tanpa ada yang tahu dari mana asalnya. Ketakutan warga mencapai puncaknya ketika suara-suara aneh mulai terdengar. Suatu malam, Kang Darmo yang baru pulang mengairi sawah terpaksa melewati pinggiran hutan jati. Di tengah keheningan, ia mendengar suara tangis bayi. Suaranya lirih, namun terdengar sangat dekat, seolah bayi itu ada di balik pohon tepat di sampingnya. Namun, ada yang salah dengan suara itu. Nadanya datar, berulang-ulang dengan jeda yang terlalu sempurna. Tidak seperti tangisan bayi manusia yang butuh napas. Siapa di sana?" teriak Kang Darmo dengan suara gemetar, menyenter ke arah kegelapan hutan. "Jangan bercanda, ini sudah tengah malam," katanya lagi. Tangisan itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara tawa kecil yang serak. Kang Darmo tidak menunggu lebih lama. Ia lari terbirit-birit meninggalkan cangkulnya. Kejadian itu menimpa banyak warga lainnya. Mereka mencari sumber suara itu bersama-sama dengan obor. Namun, setiap kali mereka mendekat, suara itu berpindah ke arah lain, masuk lebih dalam ke jantung hutan jati yang gelap. Di rumah kayu tuanya, Bu Santi tidak ikut mencari. Ia duduk terpekur di dalam kamarnya yang remang-remang. Di atas pangkuannya ada sehelai kain jari putih kecil, kain yang ia gunakan untuk menyelimuti bayi misterius itu malam itu. Kain itu tidak pernah bersih, meski sudah dicuci berkali-kali. Bercak darah kehitaman masih membekas di sana, seolah-olah darah itu telah menyatu dengan serat kain. Dan yang lebih aneh, kain itu selalu terasa hangat, seolah-olah baru saja dilepas dari tubuh makhluk hidup. Aroma amis dan melati yang menghantui desa seolah bersumber dari kain kecil ini. "Ini bukan sekedar kain," bisik Bu Santi. "Ini adalah tanda bahwa dia pernah ada di sini. Dia meninggalkan jejaknya agar bisa kembali," katanya pelan. Malam Jumat Kliwon, Bu Santi memutuskan untuk mencari jawaban. Ia membakar dupa di sebuah piring tanah liat. Asap putih mengepul pelan, menari-nari ditiup angin malam yang masuk lewat celah jendela. Bu Santi memejamkan mata. Mulutnya komat kamit merapalkan mantra tua bahasa Jawa kuno, warisan dari neneknya yang juga seorang dukun beranak. "Nini among, kaki among, sing jogo gerbang nyowo." Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Asap dupa yang tadinya bergerak acak, perlahan berkumpul dan membentuk siluet seorang perempuan. Sosok itu adalah Surti. Ia berdiri di pojok kamar dengan pakaian yang compang-camping dan berlumuran darah. Matanya kosong, hanya berupa lubang hitam yang dalam. Mulutnya bergerak-gerak cepat seolah ingin meneriakkan sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar. Bu Santi menatap sosok itu tanpa rasa takut. "Apa yang kau cari, Nduk? Anakmu sudah lahir. Kau pun sudah dikuburkan dengan tenang," kata Bu Santi. Sosok itu menunjuk ke arah hutan jati dengan tangannya yang pucat. Lalu tangan itu beralih menunjuk ke arah perutnya sendiri yang kini sudah kempis dan bolong. Ia menggelengkan kepala dengan sedih. Dari gerak bibirnya, Bu Santi akhirnya mengerti. "Hah? Dia bukan anakmu?" tanya Bu Santi tercekat. Sosok itu mengangguk pelan, lalu perlahan memutar bersama asap dupa yang menghilang. Surti datang bukan untuk menakut-nakuti warga. Ia datang untuk memperingatkan bahwa ia hanyalah inang atau wadah yang dipaksa mengandung sesuatu yang bukan miliknya.
sesuatu yang kini berkeliaran di hutan jati mencari bentuk aslinya. Sejak malam itu, desa Geladak Wangi menjadi sunyi. Sejak malam itu, desa Geladak Wangi menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi tawa anak-anak di sore hari. Tidak ada lagi warga yang berani berkumpul di pos ronda hingga larut. Ketenangan ini terasa ganjil, seolah seluruh desa sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Bu Santi tetap menjalankan tugasnya sebagai dukun beranak. Namun ia selalu merasa ada mata yang mengawasinya dari kejauhan hutan. Ia tahu betul, persalinan malam itu belum benar-benar selesai. Bayi bermata hitam itu adalah awal dari sebuah kutukan, atau mungkin sebuah janji lama yang ditagih. Di saat dunia tak lagi bisa membedakan mana yang hidup dan mana yang mati, makhluk itu akan kembali mencari ibu yang baru. Dan ketika saat itu tiba, hanya Bu Santi yang tahu bagaimana cara menghadapinya. Atau mungkin ia justru yang akan membukakan pintu untuknya sekali lagi. Sebab di desa Geladak Wangi, setiap kehidupan yang bermula selalu membawa serta bayangan kematian di belakangnya. Selesai. Demikian cerita seram dukun beranak ini. Semoga kalian terhibur. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.